beberapa tahun yang lalu saya sempat seperti pendarahan gitu, haidnya terlalu banyak. Jadi kadang-kadang sebulan tuh bisa 2 kali haid. Nah, jadi saya haid gitu selalu drop. Jadi HB saya selalu rendah. Kalau drop gitu jadi saya transfusi darah. Mau nggak mau ya. Kita cari penyebabnya apa, dia bisa begini, apakah hormon dan lain sebagainya, atau di dalam rahim itu ada masalah apa gitu kan, mestinya seperti itu. Pasien ini mengalami yang namanya perdarahan pervaginam pasca menopause. Pasien memeriksakan ke poliklinik onkologi ginekologi dan kami lakukan kuretase. Pasien dilakukan pemeriksaan histopatologi PA dan didapati hasilnya adalah karsinoma endometrioid well differentiated. Jadi kanker endometrium stadium 1. Misalnya kalau dibiarin lama-lama itu akan menjadi kanker. Jadi dokter anjurin supaya diangkat aja rahimnya gitu. Itu jalan yang terbaik. Akhirnya kita memutuskan untuk diangkat rahimnya gitu. Tindakan yang dilakukan adalah pengangkatan rahim, yaitu total abdominal hysterectomy dan bilateral salpingo-ovarectomy. Jadi dibuang rahim ya, dan juga indung telur yang merupakan sumber prekursor untuk merangsang pertumbuhan dinding rahim karena ada hormon daripada ibu tersebut, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Setelah pengangkatan rahim, jadi bukti dari rahim itu diperlihatkan kepada kita, pihak keluarga, ya kan. Ini loh yang menyebabkan pendarahan, ada sisa pendarahan di situ, ya kan. Dan ini setelah di biopsi, ini bisa mengakibatkan tumor ganas. Puji Tuhan ya, semuanya bisa berjalan dengan baik, dan hari ini tanggal 10 bulan 1 tahun 2026 setelah dilakukan USG tadi semuanya hasilnya baik, semuanya sudah mengering ya. Dari kita, dari keluarga, saya sebagai suaminya, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter Unedo ya yang sudah menangani kasus ini. Selamat siang, nama saya Chu Jontek. Saya umurnya 54 tahun. Jadi saya itu beberapa tahun yang lalu saya sempat seperti pendarahan gitu, haidnya terlalu banyak. Jadi kadang-kadang sebulan tuh bisa 2 kali haid. Nah, jadi saya haid gitu selalu drop. Jadi HB saya selalu rendah. Kalau drop gitu jadi saya transfusi darah. Mau nggak mau ya, karena saya jadi lemes. Terus terakhir kemarin itu waktu tanggal 10, mungkin ya sekitar bulan Juli ya gitu, kondisinya sempat melemah gitu karena HB-nya kan waktu itu cuma 5,6 atau 5,7 ya. Seorang pasien datang ke poliklinik onkologi ginekologi. Pasien ini mengalami yang namanya perdarahan pervaginam pasca menopause. Ada flek dan perdarahan setelah selesai habis haid dan membuat pasien memeriksakan ke poliklinik onkologi ginekologi dan kami lakukan kuretase. Pasien dilakukan pemeriksaan histopatologi PA dan didapati hasilnya adalah karsinoma endometrioid well differentiated. Jadi kanker endometrium stadium 1 dan terjadi penebalan masih kurang dari setengah dinding rahim pada pemeriksaan USG dan CT scan. Banyak rumah sakit yang kita datangin sebelumnya gitu loh ya kan, kita pengen gimana ada tindak lanjuti, tidak hanya karena ini kan sifatnya kalau sudah berhenti aja gitu loh ya kan, kita sudah selesai gitu loh, maksudnya nggak ada saran-saran yang buat kita gimana gitu, apa sih tindak lanjutnya gitu loh ya kan. Kita cari penyebabnya apa, dia bisa begini, apakah hormon dan lain sebagainya, atau di dalam rahim itu ada masalah apa gitu kan, mestinya seperti itu. Kita nggak mau bolak-balik gitu loh ya, capek dengan pikiran gitu loh, karena usia dari istri saya tidaklah muda lagi kan, misal udah masuk usia-usia menopause ya. Ibaratnya kata dokter gini deh, langit itu ibaratnya udah mendung, udah mau hujan, misalnya udah tanda-tanda, misalnya kalau dibiarin lama-lama itu akan menjadi kanker. Jadi dokter anjurin supaya diangkat aja rahimnya gitu. Itu jalan yang terbaik, jadi akan aman lah gitu. Setelah itu saya masih berpikir kan, nggak langsung ini, masih dikasih waktu untuk berkeluarga. Setelah itu berapa minggu lah gitu kalau nggak salah ya, akhirnya kita memutuskan untuk diangkat rahimnya gitu. Setelah diangkat rahim itu, sepertinya di dalam tuh udah ada seperti kayak kanker tapi belum menjalar kemana-mana. Jadi udah
diangkat duluan gitu, jadi belum nyebar ya kemana-mana gitu, masih aman lah. Tindakan yang dilakukan adalah pengangkatan rahim, yaitu total abdominal hysterectomy dan bilateral salpingo-oophorectomy yang menjadi sumber perdarahan, jadi dibuang rahim ya, dan juga indung telur yang merupakan sumber prekursor untuk merangsang pertumbuhan dinding rahim karena ada hormon daripada ibu tersebut, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Dan setelah dilakukan operasi, pasien merasakan nyaman ya, tidak mengalami perdarahan dan merasakan perut menjadi lebih tenang dan tidak dirasakan rasa nyeri dan rasa yang membuat kurang nyaman pada diri ibu tersebut, terutama pada bagian perut bagian bawah. Artinya setelah pengangkatan rahim, jadi bukti dari rahim itu diperlihatkan kepada kita, pihak keluarga, ya kan. Ini loh yang menyebabkan pendarahan, ada sisa pendarahan di situ, ya kan. Dan ini setelah dibiopsi, ini bisa mengakibatkan tumor ganas. Setelah pasca pengangkatan rahim, sisa pendarahan tersebut dibiopsi lagi gitu, dicari, pengen tahu ya kan, kira-kira ini berbahaya nggak gitu. Setelah hasil biopsi 2 minggu keluar, ternyata ini sangat berbahaya, tetapi untungnya ini belum menjalar kemana-mana dan hasilnya pun saya juga sangat terkejut ya. Ya artinya kita bertindak cepat ya, ditambah lagi berkat kesiagaan dari dokternya juga menyarankan kepada kita bahwa ada baiknya diangkat rahim ini karena beliau juga sudah curiga ya dengan hal itu gitu loh. Ternyata hasilnya ini masuk di grade A. Ya ini sangat berbahaya gitu. Setelah pasca tindakan itu 2 minggu itu masih ada pendarahan juga ya, kita kontrol masih ada pendarahan juga, dikasih obat, dikasih albumin dan lain sebagainya gitu loh. Nah ya dengan hasil USG ya kan, sampai pasmir pun kita lihat apakah ada benda asing lagi yang hinggap gitu loh ya kan. Dokter mengatakan oke, dengan obat ini dulu deh gitu loh ya. Kalau memang 3 bulan atau 1 bulan, kalau memang tidak ada perubahan, kita cek ulang. Tetapi ya puji Tuhan ya semuanya bisa berjalan dengan baik gitu sampai hari ini gitu loh. Dan hari ini tanggal 10 bulan 1 tahun 2026 gitu loh. Setelah dilakukan USG tadi semuanya hasilnya baik, semuanya sudah mengering gitu loh ya kan. Saya kalau ya dari kita, dari keluarga, saya sebagai suaminya, artinya juga kita mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter Unedo ya yang sudah menangani kasus ini gitu loh ya kan. Lalu dari pihak rumah sakit dari Mandaya Royal Hospital ini juga saya anggap ya pelayanan juga oke ya. Ya pasti sih dari pengalaman ini kan kita boleh berbagi ya, artinya apa yang sudah kita dapatkan ya hasilnya dengan positif gitu loh. Memberikan pesan kepada teman-teman, kandungan ini kan kalau memang kita ada masalah di situ ya kan, jangan kita biarkan terlalu berlarut-larut ya, makin cepat makin baik. Saya juga merekomendasi ya kepada dokter-dokter yang memang ahlinya gitu loh.